Sehingga kalau dia bilang Imam Syafi'i nggak ada tuh ngajarkan tahlilan, dusta itu. Kenapa? Menurut murid-murid Imam Syafi'i itu justru bilang, andaikan kita datang ke kuburan, lalu kita bacakan Quran, andai khatam Quran kita bacakan untuk orang sudah meninggal, itu justru lebih baik. Termasuk sahabat Abdullah bin Umar pesan, besok nak, kalau aku sudah dikubur, sudah ditutup pusara, orang meninggalkan, engkau jangan langsung pergi nak, duduk sebentar. Dalam sebagai riwayat, sekira jikalau orang menyembelih onta, diurus, dibagikan daging, sekira waktu yang dibutuhkan untuk itu, engkau tetap di kuburan di pusara aku. Apa gunanya? Bacakan awal surat Baqarah dan akhir surat Baqarah. Surah Al-Baqarah Al-Quran atau tidak? Quran. Siapa yang membaca? Anak Abdullah bin Umar. Sahabat Nabi dapat ilmu langsung dari Nabi, bahwa tidak ada seorang pun menanggung dosa orang lain. Siapa yang berdosa, dia yang akan bertanggung jawab dengan dosa dia. Siapa yang berbuat, dia yang akan dihisab, dia yang akan diazab oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah dimanapun berada, ada orang baik mewakafkan tanah 2 hektar di Pekanbaru, tepatnya di daerah Palas. Nah, ini tanah 2 hektar ini kita bangunlah di atasnya asrama 3 lantai 32 kamar. Sekarang santri masih lagi di Nurul Azhar 1. Kita berharap supaya asrama ini selesai bulan Juli tahun ajaran baru 2025, bisalah santri pindah kemari. Dengan santri yang baru nanti bisa belajar nyaman. 3 tahun pertama mereka ngapal Quran, tahun keempatnya mereka baca kitab metode manhaji, tahun kelima prakteknya, tahun 6 life skill. Setelah itu mereka akan bisa membaca kitab, hafal Quran, punya kemampuan belajar. Mereka yang akan melanjutkan tongkat dakwah, tongkat estafet dakwah di Nusantara. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita ingin dapat pahala mengalir sampai hari kiamat, mari kita support, kirimkan 2-3 sak semen, batu bata, kerikil. Hadiahkan pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita dapat. Rezeki kita berkah, anak-anak kita soleh solihah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dan pahalanya pun mengalir untuk mereka. Kalau kita tak mampu menyelesaikan bangunan ini semua, jangan putus asa, kita bersama-sama insya Allah kita bisa. Mari kita salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia. Nomornya 147, 6-nya 7 kali, 6666666. Bank Rio Kepri Syariah 82011, 6-nya 5 kali, 66666. Atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa kode transfernya 0101. Di akhir nominal transfer, misalnya 100.000, 1000001. Konfirmasi transfernya ke WA. WA-nya 0852 8024 6060. Jangan lupa telepon hubungi 0852 6541 6060. Kalau ke Pekanbaru, jumpa Ustaz Somad, datang kemari. Silaturahim tengok tanah ini. Mudah-mudahan berkah. Ma'akal tafa'afnaita, makanan, duit yang dibelikan ke makanan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, dibelikan ke pakaian lapuk. Wa mata soddakta, yang dikirimkan kemari, inilah yang akan kekal abadi. Rumah kita habis dibagi ahli waris. Ini insya Allah kekal abadi sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah para ustaz dan ustazah, kita sampai sekarang masih merasakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita gunakan untuk menjalankan tugas kehidupan yang Allah berikan pada kita. Satu di antaranya hari Sabtu kita gunakan untuk duduk bersama di majelis halaqah khusus pegiat dakwah takdir. Semoga kita semua istiqamah sampai Allah memanggil kita dalam keadaan nanti husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkai salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di akhirat termasuk di antara orang yang dimuliakan untuk berjumpa, berkumpul bersama orang
yang mencintai Nabi Muhammad dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para ustaz dan ustazah, tadi kita sudah belajar fikih. Fikih yang kita pelajari fikih mazhab Syafi'i dengan kitab Matan Al-Ghayah Wat-Taqrib. Kenapa fikih mazhab Syafi'i? Karena tak semua kita bisa memahami Quran dan Sunnah lalu menyimpulkan apa yang bisa kita buat. Oleh karena itu kita mengikut orang yang paham Quran dan Sunnah. Di antara yang paham itu Imam Syafi'i. Husnuzan kita bahwa ijtihad beliau, hasil kajian beliau terhadap Quran dan Sunnah, itulah yang diinginkan Allah untuk kita amalkan. Kemudian dalam akidah kita mengikut Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Kenapa? Karena kita husnuzan kesimpulan beliau dalam ranah akidah, itulah akidah yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Sehingga kita mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah karena berharap inilah agama yang sahih yang kita amalkan sesuai dengan maksud Allah dan Rasulullah. Sebab apa gunanya lama-lama hidup tapi yang kita jalankan tak sesuai dengan yang Allah dan Rasul inginkan. Maka kita belajar akidah, belajar fikih untuk mempelajari keyakinan dan amaliyah yang sesuai dengan yang Allah dan Rasul inginkan. Kemudian para ustadz dan ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekedar untuk mengingatkan saja bahwa Imam Abu Hasan Al-Ash'ari sebagai Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau tidak menciptakan akidah baru. Beliau tidak memunculkan keyakinan baru. Yang beliau lakukan adalah keyakinan Rasulullah, keyakinan sahabat, dilanjutkan ulama berikutnya, itu yang beliau tampakkan kepada umat, yang dikumpulkan sehingga dia menjadi sebuah himpunan, dan ketika dikumpulkan dikemukakan dalil, sehingga kalau orang bertanya kenapa begini begitu, ada jawaban, ada penjabaran, dan diurut sehingga sistematis. Maka kalau orang mengkaji masalah akidah, jelas ada kitabnya. Apa pembahasannya? Jelas. Di mana letaknya? Jelas urutannya. Dan kalau dibandingkan dengan keyakinan-keyakinan yang lain, bisa diperbandingkan dan bisa diadu argumentasi. Sehingga jasa Imam Abu Hasan Al-Ash'ari bukan membuat akidah yang baru. Sama dengan Imam Syafi'i, bukan membuat amaliyah yang baru, tapi memunculkan kepada umat yang sesuai dengan Allah dan Rasul, dan mengembalikan yang sempat melenceng, yang keluar, yang bengkok. Karena sebelum Imam Abu Hasan itu ada keyakinan yang muncul namanya Khawarij, ada Syiah, ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada Hasyawiyah, ada Mu'tazilah, ada Karramiyah, Hasyawiyah, dan banyak keyakinan yang lain. Beliau meluruskan kembali. Di tengah banyak yang mulai menyimpang itu, beliau luruskan kembali. Oleh karena itu, para ulama setelah Imam Abu Hasan, setelah murid Imam Abu Hasan dan pengikut Imam Abu Hasan muncul, dan karya Imam Abu Hasan muncul, orang menyebut keyakinan Imam Abu Hasan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa Ahlus Sunnah itu? Pengikut keyakinan sesuai dengan Rasulullah, jamaah sahabat Rasulullah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu punya sejarah. Dulu nggak ada namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dulu orang kalau berkeyakinan, misalnya ikut Ustadz Kurniawan, itu nisbahkan pada Kurniawan, Al-Kurniawani. Dulu begitu. Makanya orang kalau mengikut Imam Syafi'i, Asy-Syafi'i, mengikut Imam Auza'i, Al-Auza'i, mengikut Imam Malik, Al-Maliki. Siapa yang diikut, maka dinisbahkan ilmu dia, keyakinan dia, amal dia kepada yang diikutnya. Maka dulu orang menyebut ilmu itu Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi. Tidak ada istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Maka ketika muncul Imam Abu Hasan, orang menengok di tengah banyak yang mulai menyimpang, sekte yang sesat, ada yang meluruskan kembali ke pangkal jalan, disebutlah untuk pembeda dengan kelompok-kelompok bid'ah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu Ustaz-Ustazah. Maka kalau hari ini orang bilang kami Ahlus Sunnah, tinggal tanya, kenapa kalian menyebut Ahlus Sunnah? Apa asalnya? Seperti negeri-negeri kita, ada tempat namanya Padang Panjang. Itu ada asal. Kenapa Padang Panjang? Ini disebut dengan Palas, disebut dengan Rumbai, disebut dengan Minas. Kenapa Minas? Kenapa Rumbai? Itu ada asalnya. Ada sejarahnya. Kok disebut dengan Minas? Maka para ustadz dan ustazah, kalau orang tanya, kenapa kalian nyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Itu asalnya. Sekali lagi, Imam Abu Hasan, Imam Ahlus Sunnah tak memunculkan keyakinan baru. Tidak memunculkan berbagai keyakinan yang mesti diyakini umat datang dari dirinya. Mereka cuma menghidupkan, menampakkan kepada umat, menyusun, mengajarkan, berkhidmah kepada keyakinan yang benar sesuai Rasulullah dan sahabat. Kita melanjutkan itu supaya hidup ini sesuai maunya Allah, maunya Rasulullah. Kan yang kita mau begitu. Ada yang tak mau sesuai dengan Allah dan Rasul? Semua kita mau begitu. Maka itu gunanya kita belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terakhir tentang imam pada kitab Ustaz. Suhuf Samawiyah di halaman 67 ya. Baik para ustadz dan ustazah, kita buka halaman 67. Sebelumnya kita belajar tentang kitab-kitab yang 4. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Quran. Pagi ini kita masuk pembahasan sesi kedua dari iman kepada kitab. Apa sesi kedua? Beriman dengan suhuf-suhuf yang Allah berikan kepada nabi-nabi selain yang 4 kemarin. Qala an-Nazimu rahimahullah. Berkata Imam As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi, wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Suhuf adalah jamak dari sahifah, lembaran. Satu sahifah, sehingga kalau sahifah satu lembar. Kalau suhuf banyak lembaran. Artinya petunjuk Allah yang dikirimkan, yang disampaikan oleh Allah melalui Jibril kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan yang lain-lain terdiri dari beberapa lembaran. Kemudian wasuhuful Khalil, suhuf yang diberikan pada Khalil. Khalil itu julukan untuk Nabi Ibrahim, Khalilullah. Khalil itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, jika sesuatu itu rapat, kita bariskan, anggap korek api itu, anak korek api, kita bariskan, rapat, tak ada celah di antara dua korek api, itulah Khalil itu. Kalau ada celah, itu khalal. Sehingga masuk sesuatu di situ. Ketika tak ada celah sehingga tak masuk yang lain, Khalil. Apa maksudnya? Ibrahim ini mencintai Allah, tak ada celah di antara dia dengan Allah. Maksudnya cintanya kepada Allah totalitas. Kalau kita ngaku cinta Allah juga, tapi dia kasih orang duit, cinta duit juga. Ditanya orang ini proyek, mau proyek? Pengen juga proyek, lupa Allah saat itu. Ibrahim tak. Mau diuji dengan anak, disuruh sembelih, cinta kepada Allah. Disuruh ninggalkan keluarga, cinta kepada Allah tetap. Sehingga pertanyaan daripada istri beliau saat pergi berdakwah, anak baru lahir, Allah amaraka bihada? Apakah Allah yang suruh engkau untuk pergi meninggalkan kami saat ini? Qala na'am, ya. Idzan la yudayyi'una. Kalau Allah yang suruh engkau, kami tak akan pernah diabaikan Allah. Kami tak akan pernah dibiarkan Allah kurang ketika engkau tinggalkan. Berangkatlah Ibrahim. Kalau Allah suruh, Allah urus engkau, Allah urus kami. Yakin? Berangkat. Maka Bapak Ibu rahmatullah, Khalil itu artinya tak ada celah. Sehingga ketika mencintai Allah itu, tak ada jedanya dengan yang lain. Tak ada celahnya dengan yang lain. Kalau kita justru cinta pada Allah itu cuma celah-celah dikit aja.
Cinta pada duit, cinta pada keluarga, cinta kepada tanah, cinta pada rumah, cinta pada mobil. Justru itu yang besar. Celah-celah itulah baru cinta kepada Allah. Kebalikan daripada Ibrahim. Paham maksud Khalil itu? Tak ada celah cintanya kepada Allah. Totalitas. Wal kalim, julukan untuk Musa yang disebut dengan kalimullah. Karena Musa, dia minta berkalam dengan Allah, lalu Allah penuhi kalam itu. Tapi Musa yang tak sanggup. Kata Allah, pergi ke Bukit Tursina. Kalau seandainya bukit itu tak hancur, dia tetap utuh, kokoh macam di kondisi awal, maka saat itu engkau akan bisa bermukalamah dengan Allah. Rupanya jangankan Musa, gunung dan bukit saja hancur ketika Allah menampakkan tajallinya. Tak sanggup. Jangankan Musa, secara fisik antara Musa dengan gunung mana yang lebih besar? Kira-kira kalau diadu kekuatan, mana yang lebih kuat? Kuat gunung, besar gunung, ya kan? Masanya besar kan? Maka gunung saja tak kuat, apalagi Musa. Maka Musa sebut dengan kalimullah. Fiha kalamul hakamil alimi. Di dalam suhuf kepada Musa dan Ibrahim banyak kalimat-kalimat hikmah dan ilmu-ilmu yang datang dari Allah Al-Alim, yang maha berilmu. Al-Alim itu sigat mubalaghah, sama dengan Ar-Rahim, yang sangat-sangat penyayang. Maka ada di situ terjemahan mufradat, ada suhuf jam'u sahifah Al-Khalil Sayyiduna Ibrahim alaihi salam. Al-Hakam bi fathi wasatih, bacanya hakam, bukan hukmu. Karena kan kalau tak ada harokat bisa kita baca al-hukmu atau al-hikamu. Tapi disebutkan al-hakam, ay al-hakim alladhi la maradda liqada'ihi wa la mu'aqqiba li hukmih. Maksud al-hakam di situ Allah yang maha hakim. Kalau hikam jamak dari hikmah. Kalau hakam, dia Allah yang maha adil, maha bijaksana, maha hakim. La maradda liqada'ih, tak ada yang bisa menolak qada Allah Subhanahu wa taala, wala mu'aqqiba li hukmih, tak ada yang bisa merevisi, memperbaiki, merubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ketika sudah menghukumi mutlak, tak ada yang bisa merubah, tak ada yang bisa mengalihkan, tak ada yang bisa menggoyang kepada yang lain. Apa maksud daripada bait ini? Syarah. Yajibu ala kulli mukallaf, wajib bagi setiap orang mukallaf. Mukallaf itu muslim, akil baligh, balaghathud dakwah, sampai dakwah kepada dia. Jadi para ustaz dan ustazah, orang disebut mukallaf bila ada 3 terpenuhi. 1, dia muslim, berakal. 2, baligh. 3, sampai dakwah kepada dia. Hari ini tugas kita menyampaikan dakwah. Membuat orang akil baligh tidak tugas kita, tapi menyampaikan dakwah bagian dari tugas kita. Sehingga hamba-hamba ini mukallaf, layak mereka untuk dibebani dengan kewajiban syariat. Karena orang tak tahu syariat, tidak masuk akal dibebani dengan syariat. Yang bisa dibebani syariat, orang yang tahu syariat. Nah, tugas kita ngasih tahu. Makanya balighu anni walau ayah. Usahakan oleh kalian, sampaikan dakwah ini, sampaikan pesan Allah dan Rasul kepada semua orang, dimanapun mereka, meskipun satu-satu ilmu, sampaikan. Apa yang dapat, kasih tahu. Makanya orang berdakwah itu enggak mesti orang alim. Asal tahu yang baik dalam agama, sampaikan. Tapi kalau yang mengajar, yang berfatwa, yang berijtihad, mesti orang berilmu. Karena tak mungkin orang tak tahu memberitahu yang dia tidak tahu. Paham Ustaz Ustazah? Kalau ngajak kan berarti kita sudah tahu, orang diajak kepada yang kita tahu. Maka para ustaz dan ustazah, tugas dakwah ini bukan tugas orang alim saja. Tugas setiap orang yang tahu kebaikan. Dan sampai mati, mau kita disebut ustaz atau tidak oleh orang, tugas kita
menyampaikan kebaikan, menyampaikan dakwah kepada siapapun. Maka kalau bisa ustaz dan ustazah jangan sampai kita ini macam lilin. Orang dapat dakwah, kita makin lama hati makin mati, pikiran makin buntu, sehingga makin tua makin sibuk dengan yang tak manfaat. Maka usahakan ustaz-ustazah, makin lama hidup ini, hati kita ini makin lapang. Kenapa? Makin banyak pengalaman hidup yang kita rasakan. Betul ustaz-ustazah? Selama ini senang dan susah sudah dirasakan kan? Covid kemarin nih hidup semua nih. Waktu Covid kemarin sama hidup kita kan? Sekarang masih hidup juga. Artinya sesusah-susah masa Covid lewat. Betul. Kan alumni Covid semua kan? Sama nasib kita kan? Jadi sesusah-susah hidup, saya yakin mungkin samalah perasaan kita. Begitu kata pemerintah tak bisa keluar rumah, begitu tak boleh berjumpa orang, semuanya pesimis. Betul? Saya pesimis. Sempat berpikir itu. Cemanalah berikutnya, cari beras. Dengan apa beli beras? Terpikir juga. Meskipun kita ngaku belajar tauhid, ngajar tauhid, baca kitab tauhid, terpikir juga. Betul? Terpikir, cemas juga. Ini anak-anak masih kecil gitu. Terpikir juga. Nah, jadi cemas itu sudah kita lalui. Alhamdulillah sesusah-susah masa Covid lewat. Logikanya kalau Covid itu sangat berat, yang ringan dari itu lebih bisa kita lewati. Betul? Ustaz Kurniawan, ini berapa orang yang belum nikah laki-laki ini nih? Ada yang belum nikah, Ustaz? Jadi saya sekedar curhat saja. Dulu sebelum nikah sempat juga pikir-pikir, nanti kerja apa, gaji berapa, kasih makan anak orang berapa. Apalagi sempat pula terpikir, yang akan dinikah ini bapaknya kerja di Caltech, di Chevron waktu itu, dan Chevron. Kalau kita punya gaji, jangan-jangan kita punya rumah itu hanya lebih kecil dari garasi dia. Terbayang? Garasi, bukan rumah dia, garasi. Jangan-jangan kalau nanti kita belikan rumah, cuma lebih kecil dari garasi dia. Bukan sama lagi, kecil sedikit daripada garasi dia. Macam mana lah nikah dia gitu. Tapi berjalan waktu, alhamdulillah tadi malam lahir anak kami yang ke-6. Alhamdulillah, hampir jam 12 malam semalam, 11.47 lahir anak. Entah kenapa dia badannya besar, pas lahir tuh tak kepala yang duluan, wajahnya duluan. Mungkin penasaran nengok kami, macam mana bapak dan mak kami, kata dia. Sehingga pertama keluar tuh macam gitu, kata dokter. Maka agak lama turunnya. Kan orang kalau anak lahir itu kepala duluan kan, sehingga mudah ditarik kan. Ini macam gini lahirah. Jadi wajahnya keluar duluan. Saya pikir-pikir, entah penasaran dengan kami, entah penasaran dengan rumah sakit. Sehingga dia pengen nengok macam mana di luar ni, kata dia. Kalau kuat kami keluar, kami jadi keluar. Kalau tidak, balik ke dalam, kata dia. Mana tahu macam itu. Alhamdulillah, lahir juga. Lahir dengan bersalin normal, selamat. Maka karena sudah selamat itu, maka minta izin tadi. Alasan pergi ke Palas, ngambil pakaiannya belum bisa diambil, belum bawa kemarin. Kau bilang bagi pengajian, jangan marah dia. Abang ini, awak lupa orang ingat, kata dia. Nah, jadi alasan ke sini, ngambil baju yang belum sempat terbawa kemarin. Ada di mobil. Nah, cuma biar bisa ke Palas. Jadi Ustaz dan Ustazah, 6 anak, alhamdulillah hidup juga sampai sekarang. Yang ke-6-nya hidup juga. Sekolah juga. 4 dari 6 dah sekolah. Sehingga para abang-abang yang muda-muda, saya ingin ngasih tahu ya. Ini saya sudah pengalaman. Anak yang ke-6 sekarang masih hidup, ke-6-6-nya. Saya pun masih hidup. Istri pun masih hidup. Artinya sebelum kita lalui sesuatu, sering kita takut, sering kita cemas, sering kita sudah dihantui berbagai kekhawatiran. Maka yakinlah, sesusah-susah kondisi Covid, alhamdulillah lewat. Sesusah-susah kondisi yang menurut kita paling susah, sudah lalu semua itu. Bukti sekarang masih hidup juga. Betul? Sekarang masih hadir juga di sini. Kalaulah tak berhasil, tak hadir lagi di sini. Betul? Nah, maka alhamdulillah segala yang susah sudah lewat. Maka ini abang sudah atau belum, bang? Belum juga. Nah, itu. Mudah-mudahan yang belum nikah, semoga Allah mudahkan.
Semua yang belum nikah, baik laki-laki dan perempuan, semoga dimudahkan. Mana tahu Ustaz Kurniawan kita buat nikah masal di pendopo ni. Sekali menikah 10 pasang gitu. KUA-nya kan tinggal kita lobby aja. Pak KUA tolong datang ke sini gitu. Biar nanti foto dengan sok somat gitu. Biar 10 pasang langsung menikah. Sekali-sekali Ustaz. Boleh loh Ustaz, nanti ajukan Ustaz. Mudah-mudahan. Kalau dapat satu, mudah-mudahan satu tu beranak 2, beranak 3 ya. Sehingga bisa kita buat nikah masal 10. Nikah di pendopo Nurul Azhar. Para ustadz takdir. Amin. Agak lemah nampaknya. Macam-macam pesimis saya tengok. Ustazah tidak optimis Ustazah. Ini nampaknya yang amin itu sudah nikah aja. Yang belum nikah tak kuat mengaminkan. Macam-macam pesimis. Yang sudah nikah jangan semangat betul. Ustaz dan Ustazah. Makanya kita doakan. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan Allah. Amin. Jadi mukallaf itu orang yang 3 hal ini. Berakal, balik, sampai dakwah kepada dia. Kalau tidak salah Ustaz Kurniawan, kita sudah sampai ke matu angin, apa namanya? Arah-arah ke apa tuh? Siak ke dalam itu? Arah ke Perawang ke agak ke dalam itu? Binang Sebatang, mana lagi arah ke sana itu? Pintu angin. Pokok arah-arah ke sana itu, rasanya takdir sudah mulai agak melebarkan Pinang Sebatang daerah jauh itu. Kalau bisa, semua daerah yang belum pernah tersentuh oleh dakwah, kita masuk juga. Meskipun bisa datang sekali seminggu atau sekali sebulan, khutbah Jumat, mengajarkan alif bata, usahakan kita dapat semua. Sehingga kalaulah sempat kita meninggal, jariah kita, ada satu orang yang pandai baca Quran, dia baca Quran, meninggal kita, ngalir pahala untuk kita. Amin. Apa yang mesti diyakini orang mukallaf ini? Ayyatakida annallaha anzala suhufa, mesti meyakini bahawa Allah menurunkan suhuf, tak hanya kitab tapi juga suhuf, ala sayyidina Ibrahim alaihi salam, kepada junjungan kita Nabi Ibrahim alaihi salam. Satu di antara ajaran ulama kita menyebut nama-nama orang mulia itu pakai sayyidina, hormat pada mereka. Kalau macam di kita lah Bapak Fulan, tak langsung sebut nama dia sebagai bentuk penghormatan. Jangankan nama orang mulia macam Nabi dan ulama, kita saja kalau lebih mudah orang menyebut nama kita, suka kalau orang menyebut Bapak Fulan, Abang Fulan, tak langsung sebut nama. Ini Nabi. Wa anzala suhufan qabla at-Taurah ala sayyidina Musa alaihi salam, dan dikirimkan juga kepada Sayyidina Musa suhuf sebelum dikirimkan Taurat. Jadi Nabi Musa dapat 2, suhuf dan Taurat. Qala ta'ala, penjelasan Al-Quran tentang adanya suhuf itu, am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Ini surah An-Najm. Kata Allah, tidakkah mereka dapat kabar terhadap suhuf yang dikirimkan kepada Musa dan kepada Ibrahim? Ibrahim ini memenuhi janjinya, menepati janjinya kepada Allah. Memang semua Nabi itu menepati janji dengan Allah, menepati apa yang menjadi kesepakatan antara Nabi dengan Allah. Alla taziru waziratu wizra ukhra, bahwa tidak ada seorang pun menanggung dosa orang lain. Siapa yang berdosa, dia yang akan bertanggung jawab dengan dosa dia. Siapa yang berbuat, dia yang akan dihisab, dia yang akan diazab oleh Allah. Kalau kata orang kita, tangan mencincang, bahu memikul. Jadi setiap orang, siapa yang berbuat, dia yang tanggung jawab. Siapa yang berbuat, dia yang akan ditanya oleh Allah, dia yang akan dikasih reward, dia yang dikasih hukuman, dia masuk surga atau dia masuk neraka. Begitu di akhirat nanti. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a, dan setiap orang tak akan dapat apapun untuk dia
kecuali apa yang pernah dia usahakan di dunia. Saya bahasnya agak panjang sedikit nanti. Saya baca dulu ayat berikutnya. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan setiap apapun yang kita upayakan di dunia akan kita tengok balasan di akhirat nanti. Hari ini mau hadir pengajian, di akhirat nampak pahalanya. Hari ini mau berdoa, pahala doa akan nampak. Hari ini mau melapangkan urusan orang, di akhirat akan ditampakkan Allah pahala mau melapangkan urusan orang. Hari ini mau mengajarkan orang mengaji, di akhirat Allah tampakkan pahala mengaji kita. Hari ini berfikir tentang orang lain, di akhirat Allah tampakkan pahala mau berfikir tentang orang. Orang yang tak berbuat, tak masuk akal, dia dapat pahala karena tak berbuat. Tapi yang berbuat masuk akal bila dia dapat balasan dari apa yang dia buat. Meskipun sekedar berfikir, sekedar risau terhadap umat Nabi Muhammad yang lain. Summa yujzahu jazaa'al awfa. Kemudian Allah balas setiap orang dengan balasan yang terbaik untuk orang yang Allah balas tersebut. Wa anna ila rabbikal muntaha. Semua yang kita buat, semua yang kita lakukan, ujungnya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para ustaz dan ustazah, ada sebagian orang yang berdalil bahwa setiap orang tak akan dapat balasan dari yang dia buat kecuali apa yang dia lakukan sendiri, sehingga tak sampailah pahala kalau ada orang baca Yasin untuk orang sudah meninggal, tak sampailah doa atau tahlilan orang hidup untuk orang sudah meninggal. Dia dalilkan dengan surat An-Najm 38-39 tadi. Betul, 38-39. 39 dan 38-39. Apa kata para ulama? Bahwa wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Ini ayat ini turun tentang siapa? Umat Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Di ayat dijelaskan, bukan tentang umat Nabi Muhammad. Yang itu ada am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim. Nampak? Tentang Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, bahwa dulu umat Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, mereka hanya dapat balasan, dapat hadiah, dapat keuntungan, dapat manfaat dari apa yang pernah mereka buat sendiri. Sehingga kalau ada orang berbuat dihadiahkan pada mereka, itu tidak sampai. Ngerti? Kisah ini tentang umat Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Itu satu. Dua, wa an laisa lil insan. Lil insan ini kata para ulama bukan lil milki, tapi alal insan. Apa makna alal insan, lil insan? Kalau orang belajar nahwu, itu kan ngerti fungsi lam, fungsi ala. Li lil milki, ala lil isti'la. Apa maknanya? Kalau berdasarkan ini, dia dapat pahala, dia dapat manfaat. Kalau di sini, dia yang dibebani memberikan manfaat, dia yang bebani memberikan keuntungan untuk orang lain. Maka maknanya apa? Alal insan, bahwa setiap orang tidak akan menanggung dosa kecuali yang dia buat sendiri. Dari mana ini? Tengok ayat sebelumnya. Alla taziru waziratu wizra ukhra. Jadi makna lil insan itu alal insan, bahwa kalau orang berdosa itu tak akan berpengaruh pada orang lain, tapi dosa itu untuk orang itu sendiri. Paham Ustaz dan Ustazah? Yang ketiga lagi, ada yang mengatakan ulama tafsir ayat ini mansukh. Mansukh itu artinya dulu berlaku hukum, sekarang diganti oleh Allah dengan hukum baru. Apa dia? Tengok surah At-Tur ayat 21. Ada yang punya HP aplikasi? Minta tolong ustaz dan ustazah yang punya Al-Quran di HP-nya, tolong tengok At-Tur 21, tolong bacakan dan bacakan terjemahannya, agar yang lain dengar. Ada yang punya bang? Saya minta tolong bacakan bang, tidak mesti baca pakai irama.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'in kullu imri'in bima kasaba rahin. Artinya, dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Jadi di situ tengok bahwa orang kalau beriman, anak keturunan beriman, jika masuk surga mereka semua, anak misalnya surga Firdaus, yang lain di bawah Firdaus, tapi dengan sebab anak ada di Firdaus, itu semua keluarga yang beriman tadi bisa berkumpul di Firdaus. Artinya apa? Bisa di-upgrade semuanya. Terbayang kalau Ustaz Basar kalau di rumah sakit kan banyak tipe rumah sakit kan Ustaz? Ada tipe kelas 3, ya kan? Ada kelas 2, ada kelas 1, ada VIP kan? Banyak kelas di rumah sakit tuh. Gara-gara anak di kelas paling tinggi, semua keluarga meskipun paling bawah bisa naik ke V. Pokoknya banyak V-nya lah. Kumpul di sini semua. Akibat siapa? Amal orang lain. Amal siapa? Amal anak dia. Ngerti? Jadi berpengaruh, bermanfaat amal anak untuk orang tua dan generasi ke bawahnya selama mereka semua beriman. Ngerti nalarnya? Kan tadi tak dapat manfaat kecuali apa yang kita buat sendiri. Ini ayatnya menjelaskan orang tua, generasi, satu generasi, kalau ada yang dapat di surga terbaik, semuanya bisa kumpul di situ. Ngerti? Berarti ada orang dapat manfaat dari perbuatan orang lain. Ada lagi yang mudah. Kalau orang wisuda tahfizul Quran, sering ustaz-ustazah dengar hadis. Siapa saja yang hafal Quran, anaknya ngamalkan Quran, jaga Quran, Allah akan pasangkan kepada orang tuanya mahkota dari surga. Yang hafal Quran siapa? Yang dapat? Orang tuanya. Ngerti? Itu berarti emak, bapak dapat gara-gara orang lain. Siapa orang lain? Anak dia. Ngerti? Maka ayat ini itu ceritanya umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim, bukan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad ini amal dia, amal orang lain bisa manfaat untuk dia. Ngerti? Itu sebabnya kalau kita sedekah niat untuk orang mati sampai manfaat. Itu sebabnya kalau kita hidup baca Yasin niatkan untuk orang sudah meninggal sampai manfaat untuk mereka. Kalau kita musim kurban, kita berkorban untuk orang sudah meninggal, niatkan untuk mereka sampai manfaat untuk mereka. Ngerti Ustaz dan Ustazah? Maka orang ahlus sunnah bila ada yang meninggal, mereka bacakan Quran, mereka doakan. Sehingga kalau ada yang bilang Imam Syafi'i nggak ada tuh mengajarkan tahlilan, dusta itu. Kenapa? Menurut murid-murid Imam Syafi'i itu justru bilang, andaikan kita datang ke kuburan, lalu kita bacakan Quran, andai khatam Quran kita bacakan untuk orang sudah meninggal, itu justru lebih baik. Paham maksudnya? Kan kalau kita baca ke kuburan itu paling Yasin, ya kan? Baca Fatihah. Kata Imam Syafi'i, andai khatam 30 juz, selesai 6.000 ayat lebih itu kita bacakan untuk orang yang meninggal, justru lakana ahsan, lebih baik itu, afdal. Ngerti Ustaz dan Ustazah? Itu murid-murid Imam Syafi'i yang cerita begitu. Maka para ustaz dan ustazah, Imam Syafi'i tidak ada menafikan orang hidup membacakan Quran untuk orang sudah meninggal. Termasuk sahabat Abdullah bin Umar pesan,
besok nak, kalau aku sudah dikubur, sudah ditutup pusara, orang meninggalkan, engkau jangan langsung pergi nak, duduk sebentar. Dalam sebagai riwayat, sekira jikalau orang menyembelih onta, diurus, dibagikan daging, sekira waktu yang dibutuhkan untuk itu, engkau tetap di kuburan di pusara aku. Apa gunanya? Bacakan awal surat Baqarah dan akhir surat Baqarah. Surah Al-Baqarah Al-Quran atau tidak? Quran. Siapa yang membaca? Anak Abdullah bin Umar. Sahabat Nabi dapat ilmu langsung dari Nabi. Dan Abdullah bin Umar adalah sahabat Nabi yang sangat ketat dengan sunnah. Artinya bukan orang yang katakan segampang-gampang dalam melaksanakan sunnah. Tidak. Dia orang sangat ketat. Maka dalam sebagai riwayat diceritakan, bila Abdullah bin Umar lewat satu tempat, dulu Nabi menunduk karena ada kayu. Bisa kita lewat jalan depan tuh, ada bambu yang agak rendah atau dahan durian agak rendah, sehingga Nabi lewat situ merunduk. Abdullah bin Umar asal lewat di situ merunduk, ada tak ada dahan merunduk. Ngerti? Karena Rasul pernah merunduk di situ. Jadi Abdullah bin Umar sangat ketat. Beliau pesan kepada anaknya, kalau aku meninggal besok, jangan langsung pergi, bacakan surat Al-Baqarah awal dan akhir. Itulah yang takhtim yang sering kita baca itu. Kan kalau takhtim kan Al-Baqarah kan, Alif Lam Mim 5 ayat pertama, kemudian di akhir itu yang dibacakan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para ustaz dan ustazah, dulu ada orang membacakan Quran di kuburan orang yang sudah meninggal. Lalu orang ini dicegah oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Datang kawannya Imam Ahmad, namanya Imam Muhammad Al-Maqdisi. Kata Imam Muhammad, "Hei Imam, apa menurut engkau riwayat dari guru kita Abul Ala bin Laj?" Kata beliau, kalau riwayat beliau itu riwayat orang siqah, valid, orang yang bisa diterima periwayatannya. Lalu kata Imam Muhammad, beliau meriwayatkan bahwa dulu Abdullah bin Umar berpesan, kalau aku meninggal, bacakan akhir Al-Baqarah dan awal Al-Baqarah. Lalu kata Imam Muhammad, tolong balik ke kuburan tadi, suruh pada orang yang dilarang baca Quran tadi, bacalah Quran di kuburan. Artinya Imam Ahmad nyuruh untuk lanjutkan baca Quran kepada orang yang sebelumnya dia larang. Jadi banyak dasarnya. Makanya kata Imam Ibn Taimiyah, ayat yang kita bahas ini, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan hadis idza mata ibnu Adam, kalau meninggal anak cucu Adam, inqata amaluh, terputus amalnya kecuali 3. Kan sering dijadikan dalil itu. Ngapain gilnya sinan? Kan tak berguna amal kita. Kalau mati orang tu, tak berguna amal orang lain untuk dia. Kata Ibn Taimiyah, ayat Al-Insan, ayat surat 38 ini, ayat 38 surah An-Najm ini, dan hadis Nabi tadi itu, tidak satu pun menunjukkan dalil amal orang hidup tak manfaat bagi orang sudah meninggal. Kalau anda yang mengatakan itu anda dalil atau menganggap tak sampai, dia telah menyalahi ijtihad kesepakatan para ulama yang diikut umat Islam, dan dia justru melakukan bid'ah. Ngerti? Jadi yang sesuai sunnah itu mengakui bahwa amal orang hidup sampai untuk orang meninggal dan manfaat untuk orang meninggal. Masih ingat Ustaz-Ustazah ketika Yazid Abdul Qadir Jawas meninggal? Orang-orang Wahabi solat jenazah di kuburan dia. Masih ingat? Yang solat itu orang hidup orang mati? Orang hidup kan? Yang disolatkan? Orang mati. Kenapa mereka mau solat kan? Memang ada hadis Nabi, tapi solat mereka itu bermanfaat untuk orang sudah Dari mana dalilnya? Jelas dari hadis Sahih Muslim bahwa ada orang yang ngurus masjid meninggal. Nabi tak dikasih tahu. Lalu begitu Nabi datang, Nabi kehilangan. Ditanya Nabi, mana si fulan? Nabi meninggal semalam. Kenapa tak kasih tahu aku? Kata mereka itu, biarlah kami yang ngurus Nabi. Lalu kata Nabi, mestinya kalian kasih tahu aku. Dah, sekarang kan ada kubur, tunjukkan mana kuburnya. Lalu Nabi ditunjukkan, datang Nabi ke kuburnya. Nabi sholat di atas kubur dia. Lalu kata Nabi selesai sholat, sebelumnya kubur ini gelap.
setelah aku sholatkan, kubur ini menjadi terang untuk orang yang dikubur ini. Sebab siapa? Sebab sholat Nabi yang sholat tadi hidup atau mati? Hidup. Yang disolatkan orang sudah mati. Ngerti? Jadi orang Wahabi kalau bilang apa guna kalian tahlilan, apa guna kalian yasinan, dia akan tertolak dengan amal mereka sendiri, akan tertolak dengan keyakinan mereka sendiri. Maka orang Wahabi itu sebenarnya membantah mereka tak perlu dengan nalar kita, dengan nalar dia aja balik kan. Paham Ustaz? Cuma kadang-kadang kita tak terpikir gimana membalikkan mereka itu. Apalagi membalikkan badan dia, payahlah membalikkan badan dia. Sebab di internet itu jarang namanya nama asli, sehingga tidak tahu kita. Jangan-jangan orang samping kita yang sedang mengomentari postingan kita, namanya kan banyak abu-abu kalau di internet itu kan. Iya, abu-abu banyak namanya. Pokoknya asal abu-abu itu Wahabi biasanya. Ya, bingung kita, ini entah siapa yang komen nih. Entah pendidikannya tamat kuliah syariah, entah kuliah akuntansi, entah elektro, entah mesin. Jadi biasa ngurus mesin, sekarang ngurus dalil. Maka aneh jadinya. Nah, maka ustaz-ustazan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengaji ini mudah-mudahan kita tetap yakin dengan ahlus sunnah. Bisa pula kita ajarkan pada umat, alhamdulillah, manfaat juga untuk umat, manfaat untuk kita. Baik, sampai di sini. Saya baca sedikit lagi baru kita diskusi. Wa qala ta'ala qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza la fi as-suhufil ula suhuf Ibrahim wa Musa. Dua ayat terakhir sebagai dalil bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Musa Allah kasih suhuf. Sehingga dalil adanya suhuf itu Quran yang menjelaskan. Belum lagi nanti hadis Nabi. Karena sudah cukup dengan dalil Quran, mudah-mudahan para ustaz-ustazah sudah yakin bahwa keyakinan ahlu sunnah, Nabi-Nabi dan Rasul ada yang Allah kasih juga suhuf. Sehingga kita tak menafikan. Maka kalau ada pesan-pesan Allah melalui suhuf para Nabi dan Rasul sampai pada kita valid, kita terima, kita amalkan. Cuma karena kita umat terakhir, syariat sudah Allah sempurnakan dengan Quran, dengan syariat kepada Nabi Muhammad, maka syariat yang sebelumnya mansukh seluruhnya. Yang kita amalkan syariat Nabi Muhammad. Di antara ciri amalan syariat dahulu yang bisa kita amalkan, kalau dia sesuai dengan syariat Nabi Muhammad, boleh diamalkan. Kenapa? Karena syariat Nabi Muhammad penutup. Sehingga syariat Nabi Muhammad itu sudah divalidasi semuanya oleh Allah. Tinggal yang fix untuk diamalkan umat yang kekal sampai kiamat nanti. Ustaz-ustazah, Quran itu berlaku semasa Nabi hidup saja atau sampai kiamat? Sampai kiamat. Maka ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi, semua makna, semua pesan, semua maksud yang ada pada Quran dan hadis itu berlaku sampai kiamat. Tak hanya semasa Nabi hidup. Makanya ada ayat Quran, saya sering menyebutkan di sini, surah An-Nisa ayat 46. Ayat 64. Walladzina walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Mereka ketika berdosa, ja'uka, datang pada engkau Muhammad. Lalu fastaghfirullaha, istighfar kepada Allah di hadapan engkau Muhammad. Wastaghfara lahumur rasul, Rasul pun mintakan ampun untuk dia, minta kepada Allah. La wajadullaha tawwabar rahima, Allah pasti ampunkan dan sayangi orang yang minta ampun tadi. Syaratnya 3, datang kepada engkau. 2, dia beristighfar kepada Allah di hadapan engkau. 3, engkau pun istighfar untuk dia, Allah pasti ampuni dia. 3 syarat. Pertanyaannya, Nabi meninggal, gimana cara datang pada Nabi? Datang ke kubur Nabi. Ngerti? Kan tidak mungkin datang pada Nabi dalam mimpi. Jangan-jangan seumur-umur kita belum ada mimpi dengan Nabi. Sehingga gimana mau datang pada Nabi dalam mimpi? Maka orang tadi datang ke kubur Nabi. Kapan itu? Setelah Nabi meninggal. Kalau Nabi hidup, datang ke Madinah, Nabi di Madinah. Datang ke Makkah, Nabi ada di Makkah.
Begitu Nabi tak ada di Makkah dan Madinah, berarti dia sudah meninggal, datang ke kubur dia. Maka dulu sahabat-sahabat Nabi, mereka kalau ada urusan-urusan sulit, ada risau dalam hidup, itu datang ke kubur Nabi, berdoa kepada Allah di kubur Nabi. Maka berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah di kubur Nabi, di kubur orang soleh, diajarkan oleh Quran, diajarkan oleh Nabi, dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi. Paham Ustaz ya? Makanya kalau ada sekarang orang-orang bilang, kalau ahlu sunnah pergi ke kuburan, mereka kuburiyun, penyembah kubur. Katanya, antara solat di kuburan dengan berdoa di kuburan, mana yang lebih sempurna ibadahnya? Paham maksud pertanyaan saya? Satu berdoa, yang satu solat. Mana yang lebih sempurna ibadah dari dua ini? Jika dibandingkan, solat. Sehingga kalau disebut kuburiyun itu, Wahabi lebih patut disebut kuburiyun dibanding kita. Kan mereka solat di kuburan Yazid Abdul Qadir Jawas kan? Kita cuma doa. Paham? Jika disebut orang berdoa itu beribadah di kuburan, penyembah kuburan, yang solat di kuburan lebih patut disebut penyembah kuburan. Ngerti Ustaz? Nalarnya ngerti? Yang makan cuma, kalau kita makan nasi cuma colek-colek sikit dibanding makan nasi sepiring, mana yang lebih patut disebut makan? Yang makan sepiring lah, ya kan? Yang sekedar berdoa dengan yang sholat lebih patut disebut beribadah yang sholat dibanding sekedar berdoa. Ngerti? Jadi kalau ada Wahabi bilang kalian ahlu sunnah kuburiyun, kita tinggal tanya, kalian yang sholat itu tidak kuburiyun tuh? Ngerti? Yang sholat yang kalian buat tuh, apa tidak nyembah kuburan? Oh, kami ada dalil hadis. Pertanyaannya, kami memang tak ada dalil hadis. Banyak dalil hadis kami. Kalian satu, kami ribuan. Ngerti? Yo, makan masalahnya kita kan nggak tahu yang 1000 tuh. Yang satu juga nggak tahu paling yang 1000. Mereka tahu satu, unggul mereka sedikit, sehingga lebih berani, lebih intimidasi dibanding kita ke mereka. Makanya begitu, mana dalil kalian? Langsung cemas kita. Nah, oleh karena itu ustaz-ustazah, kita mengaji ini agar kita paham masalah, ngerti dari mana ulama memahami, bagaimana cara menjelaskan. Mudah-mudahan nanti kalau ada iskal-iskal seperti itu, minimal kita bisa menerangkan kepada umat. Itu guna mengaji ustaz-ustazah. Ala kulli hal, mengaji ini tak akan pernah rugi kita. Kalaupun tak bisa kita ajarkan ke orang, minimal sama duduk ini tak ada yang berdosa. Betul? Kan tak ada yang berdosa sama duduk kan? Minimal kalau nak dengar pengajian tertidur. Betul? Kan tak ada di sini sambil mengaji mencuri juga, kan nggak ada kan? Jadi minimal saat mengaji ini kita tak berdosa. Baik. Silakan Ustaz-Ustazah kalau ada pertanyaan dari yang kita bahas satu fasal tentang iman kepada suhuf yang diberi Allah pada Nabi dan Rasul, sampelnya suhuf pada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Silakan Ustaz dan Ustazah. Lagi. Lanjut. Baik, bismillah. Al-faslul khamis, bab yang kelima, fi ta'atir rasul, tentang taat kepada Rasul. Qala an-nazim rahimahullah, berkata Imam As-Sayyid Al-Marzuki, apa kata beliau? Wa kullu ma ata bihi ar-rasul fa haqquhu at-taslim wal qabul. Wa kullu, dan setiap apa saja ata bihi ar-rasul, yang berasal dari Rasul, apakah perbuatan Rasul kita contoh, apakah ucapan Rasul kita ikut, apakah persetujuan Rasul kita jalankan, fa haqquhu, maka semestinya bagi umat Nabi Muhammad at-taslim, mereka tunduk, wal qabul, mereka terima, patuh,
tunduk, ikut, terima. Apa maknanya? Semua yang berasal dari Rasul mestilah kita ikut. Ini menjadi dalil bagi masyarakat Ahlus Sunnah bahwa kalau berasal dari ajaran Rasul kita ambil. Kalau tak berasal dari Rasul tak kita ambil. Jadi Ahlus Sunnah itu yang diamalkan apa? Yang diajarkan Rasul, yang diajarkan syariat, yang disuruh syariat. Kalau tak disuruh syariat tak dibuat. Ini dalilnya kitab Ahlus Sunnah mengajarkan kita ikut Allah dan Rasul saja. Tak boleh ikut yang lain. Kalau ikut yang lain, ikut nafsu, ikut syaitan. Ustaz, gimana kalau ikut ulama? Ulama itu tugas mereka bukan menandingi Rasul, tapi membantu kita memahami kalam Allah dan kalam Rasul. Saya ulang, ulama tugasnya bukan menandingi, sehingga membuat pernyataan, membuat ijtihad, membuat hukum berbeda dengan Allah dan Rasul. Bukan. Mereka membantu kita memahami maksud Allah, maksud Rasul, agar kita tinggal amalkan. Sehingga bait ini mengajarkan pada kita, Ahlus Sunnah beramal dengan perintah Allah dan Rasul, dengan ajaran Allah dan Rasul, dalilnya dari Allah dan Rasul. Maka kalau ada orang-orang Wahabi tanya, kalian beragama ikut apa? Ini dia bait menunjukkan. Wa kullu ma ata bihir rasul fa haqquhu taslimu wal qabul. Ngerti Ustaz? Bagus juga dihafal singkatnya ini. Wa kullu ma ata bihir rasul fa haqquhu taslimu wal qabul. Enaknya syair itu ujungnya sama. Sama macam kita. Kan di ujungnya kalau orang buat gurindam, buat pantun, ujungnya sama. Ya kan? Maka kadang-kadang kita sebut, misalnya di awal acara, pembawa acara kan sering buat pantun panjang-panjang itu. Saya bilang, kalau tuan beli katun, katun diberikan kepada anak dara. Saya tak lagi berpantun karena sudah dibacakan pembawa acara. Kenapa dibawakan pantun itu? Satu, memang pembawa acara ada banyak pantun. Yang kedua, kita tak pandai banyak pantun. Minimal pelepas. Kalau hidup di tanah Melayu orang berpantun, kita pantun juga, ya kan? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana laki-laki bertanya, di situ perempuan bertudung, ya kan? Nah, maka Ustaz dan Ustazah, enaknya bait itu ujungnya sama. Membacanya nikmat, sehingga kalau kita lagukan itu lengket di memori kita. Fa kullu ma ata bihir rasul fa haqquhu at-taslimu wal qabul. Jadi ini dalil, setiap yang diamalkan oleh masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah diajarkan ulama yang berasal dari Allah dan Rasul, bukan berasal dari yang lain. Sehingga agama yang kita amalkan sejak dahulu, ikut Allah, ikut Rasul, ikut Quran dan Sunnah, bukan baru. Adapun orang teriak, kita mesti berdasarkan Quran dan Sunnah, kita mesti pali pada Quran dan Sunnah. Selama ini kemana? Ngerti? Kita nggak kemana-mana, maka nggak perlu kembali, nggak perlu mesti lagi. Sudah di situ. Paham Ustaz dan Ustazah? Nah, jadi ini dalil ulama kita mengajarkan umat Ahlus Sunnah beramal berdasarkan yang disuruh oleh Rasul. Al-mufradat, di antara penjelasan mufrad, at-taslim. Makna taslim di ujung dari itu, di ujung bait, al-iqrar, setuju, bisihhatihi, dengan dalil yang disampaikan oleh Rasul bahwa dalil itu sah, sahih, benar, valid. Wat tafwidul mutlaq, kalau ada dalil sudah kita kaji, tak sampai nalar kita, tak sampai ilmu kita untuk membahas detail, maka tugas kita serahkan kepada Allah dan Rasul. Allah dan Rasul yang paham maksudnya, tapi tugas kami iman dengan disampaikan oleh Rasul. Yang bisa kami kaji, yang bisa kami analisa sedetail-detailnya, kami kaji, ijtihad kami. Yang tak bisa, kami serahkan kepada Allah dan Rasul. Paham? Kan nalarnya begitu. Yang tak sanggup kita jangan dipaksakan. Yang bisa kita paksakan, yang kita sanggup. Yang tak sanggup, serahkan kepada yang punya. Yang punya kalam, kalam Allah. Yang punya kalam, kalam Rasul. Biarlah yang punya kalam itu yang paham maksud sesuai yang dia kalamkan. Tugas kita ikut dengan kalam Allah dan Rasul. Paham Ustaz dan Ustazah?
Maka kalau ada ayat yang tak bisa kita memahami detail maksudnya bagaimana, dan tak bisa kita menyelesaikan kontradiksinya dengan ayat dan hadis yang lain, kita imani bahwa kata Allah dia istiwa, ya istiwa. Apa maksudnya? Allah dan Rasul yang tahu. Yang jelas bukan istiwa macam saya duduk di singgasana kursi. Ngerti Ustaz? Apa maksudnya? Allah yang paham. Namun kami selaku orang yang tak paham maksud sesungguhnya, kami memahami kemuliaan Allah, sehingga maknanya bagi kami, Allah punya kuasa dibanding semua makhluk, lebih dibanding semua makhluk. Dia akbar, dia yang lebih mampu untuk menciptakan yang tak ada menjadi ada dibanding semua makhluk. Maka innallaha ala kulli syai'in qadir, ayat sebagai rujukan kami, dia Allah kuasa atas segala sesuatu. Lanjut. Syarahnya. Minal wajibi ala kulli mukallaf, di antara yang wajib bagi seorang mukallaf, idza balaghahu ma ata bihi rasul, kalau sampai kepada dia apa saja yang wajib diikuti berasal dari Rasul, ayantahya ilaihi wa ya'mala bih, dia cukup berpegang dengan petunjuk Rasul dan beramal dengan yang Rasul buat, yang Rasul arahkan, yang Rasul berikan petunjuk, yang Rasul berikan pedoman. Wa alaihi taslim wal qabul, dia setuju dengan disampaikan dari Rasul dan menerima, li'annahul masdaru tsani ba'da kalamillahi ta'ala, karena yang datang dari Rasul, sumber kedua tuntunan dalam beramal dengan agama setelah Quran dan setelah Al-Quran. Yang keduanya sunnah. Pertama Quran, yang kedua sunnah. Kenapa kita mesti ikut Rasul? Karena petunjuk Rasul, sunnah Rasul, ajaran Rasul, sumber kedua setelah sumber pertama Al-Quran. Jadi Ustaz-Ustazah, ini tolong diingat-ingat bahwa umat ahlu sunnah diajarkan mengikut yang disuruh Rasul dan disuruh oleh Allah. Jadi tak ada ceritanya kita disuruh ngikut selain Allah dan Rasul, apalagi menandingi Allah dan Rasul. Sekali lagi, tugas ulama bukan menandingi Rasul, tapi membantu kita berkhidmah kepada agama, menjelaskan maksud Allah dan Rasul, agar orang yang bukan ulama bisa mengamalkan agama seperti ulama mengerti. Paham Ustaz-Ustazah? Kalau tak ngerti kan solusinya ngikut pada orang ngerti kan? Maka kalau orang yang mengerti tak ngasih tahu orang yang tak mengerti, orang tak mengerti tak akan bisa menjalankan agama. Oleh karena itu orang mengerti tugasnya mengajarkan orang tak mengerti. Begitu juga kita. Orang yang tahu ajaran Islam tugasnya mengajarkan kepada orang yang tidak tahu ajaran Islam. Paham Ustaz-Ustazah? Nah, gitu. Lanjut. Qala ta'ala, dalilnya, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang dibawa oleh Rasul, yang diajarkan oleh Rasul untuk kalian, khudhuhu, amalkan. Yang dilarang oleh Rasul agar kalian jangan buat, tinggalkan. Pokoknya asal larangan tinggalkan langsung. Tapi kalau perintah, Allah kasih banyak tingkatan-tingkatan. Kalian sanggup, buat sesuai azimah. Kalian tak sanggup, buat rukhsah. Apa rukhsahnya? Salat bisa dijamak, salat bisa diqasar, berwuduk bisa diganti dengan tayamum, salat tak sanggup berdiri, bisa yang tak sanggup berdiri dengan duduk, dan seterusnya. Banyak yang lain. Kalau tak sanggup puasa Ramadan, ganti waktu sehat di luar Ramadan. Kalau safar di Ramadan, ganti waktu tidak safar di luar Ramadan. Jadi Ustaz-Ustazah, kalau dilarang langsung berhenti. Kalau disuruh, Allah kasih berapa tingkatan. Sanggup kalian sesuai yang aku mau, buat. Tak sanggup sesuai yang aku mau, buat yang keringanan untuk kalian, untuk memudahkan kalian. Yuridullahu bikumul yusra. Allah ingin kalian itu mudah menjalankan agama, mampu kalian. Wala yuridu bikumul usra. Allah tak ingin menyusahkan kalian. Makanya Ustaz-Ustazah, semalam saya khutbah di An-Nur, saya sampaikan bahwa Rasul itu kalau jadi imam, idza shalla ahadukum bin nas, kalau kalian jadi imam kata Rasul, falyakhaffif, ringankan salat. Kenapa? Fa inna fihim, di belakang kalian itu yang ikut jamaah dengan kalian itu ada ad-dhaif, orang lemah. Ada orang as-saqim, sakit. Ada al-kabir, orang yang sudah sepuh.
Mereka sudah tua, tak bisa lama-lama tegak. Sehingga kalau kita jadi imam, jangan panjang-panjang betul. Saya baru hafal surah Al-Baqarah, solat maghrib bisa baca Al-Baqarah gitu. Itu yang Al-Baqarah 286 ayatnya. Bacaannya tidak pula cepat lagi. Dieja pula. Ya Allah. Merindinglah orang di belakang tu solat, bergetar kakinya. Maka kata Nabi, kalau kalian jadi imam, ringankan. Jangan panjang-panjang betul. Wa idza shalla li nafsihi, kalau salat kalian seorang saja, tak ada orang belakang kalian, falyutawwil masya. Buatlah. Mau panjang, mau satu rakaat itu 100 juz, kalau adalah 100 juz itu. Buat 100 juz itu. Kalau bisa 30 juz satu rakaat, buat 30 juz itu. Tapi salat seorang. Ngerti Ustaz? Kalau dengan jamaah kita jadi pimpinan, tengok yang paling lemah patokan kita. Sehingga dalam teori tarbiyah para guru kami mengajarkan ad-dha'ifu amirur rakbi. Kalau kita punya konvoi, anggap berkuda kita semua, atau motor kita, ada yang motornya NMAX, ada motornya yang terbaru sekarang lah, ada yang Astrea Grand tahun 70. Kalau konvoi itu jangan dipatok yang paling kencang, patoklah yang paling lambat, agar yang kencang bisa ikut, yang lambat pun bisa menyamakan. Begitu juga mengajar. Murid kita 40. Jangan dipatok bahwa pelajaran sudah dipahami karena yang paling cerdas sudah bisa menjawab pertanyaan. Jangan. Tapi tanya yang paling bodoh. Kalau dia tidak bisa menjawab, berarti yang cerdas pun sudah dapat nih. Ngerti? Yang bodoh yang ngerti, apalagi yang cerdas. Yang paling lambat, yang paling lola, loadingnya itu agak lambat sedikit. Loading itu orang sepersekian detik dapat. Dia 1 jam baru dapat. Nah, yang 1 jam tidak dapat, berarti yang cepatnya juga dapat tuh. Maka Nabi mengajarkan yang lemah jadi patokan. Yang paling lambat IQ-nya, yang paling lambat memahaminya, jadikan patokan untuk kita melanjutkan pengajian sudah dianggap bab ini dipahami. Sehingga kalau Ustaz-Ustazah mengajarkan huruf hijaiyah, yang paling lambat pun dah ngerti huruf hijaiyah, dah hafal dia. Baru tambahkan berikutnya. Ya, sampai yang paling cerdas dipatok. Setiap ditanya yang cerdas, dapat dia. Oh, selesai ini. Huruf alif selesai ini. Ba lagi. Ta, sa, terusnya. Jangan patok yang cerdas. Kenapa? Yang cerdas itu cuma 1. Yang 39 bodoh semua. Sehingga ketika kita selesai khataman, yang khatam cuma 1. 39 belum khatam. Tapi kalau yang paling bodoh, insya Allah yang 1 khatam, 39 pun khatam juga. Semua dapat. Sehingga kalau mereka mengajar besok 40 yang mengajar, 40 pahala jariah untuk ustaz dan ustazah. Jadi nampak Rasul sayang dengan umat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sayang dengan umat, maka apa yang diajarkan Rasul itu terima, baik untuk kita dunia dan akhirat. Dalil yang lain, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Ya orang beriman, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, suruhan ikut Rasul. Wa qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Allah pada Muhammad, sampaikan Muhammad pada mereka, kalau kalian cinta kepada Allah, ikut aku. Siapa aku itu? Nabi Muhammad. Jadi dapat cinta Allah kalau kita ikut Nabi Muhammad. Kalau kita tak ikut Nabi Muhammad, tak akan dicinta Allah. Kenapa? Nabi Muhammad itu adalah penjelas syariat untuk kita. Lanjut. Waqala ta'ala, Al-Quran yang lain katakan, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Mereka tak akan sempurna iman mereka sehingga mereka menghukumi segala sesuatu, terjadi perbedaan di antara mereka kecuali ikut kepada engkau. Sehingga ketika ikut kepada engkau, tak ada rasa berat dalam diri mereka. Patuh, taat, ikut, tunduk. Pokoknya asal Nabi putuskan, ikut. Maka saat itulah sempurna iman mereka. Qala sallallahu alaihi wasallam, dalil dari hadis Nabi, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu. Kalau aku suruh kalian dengan satu perintah, buat oleh kalian. Mastata'tum, semampu kalian bisa buat. Makanya ada rukhsah, ada azimah, ada rukhsah. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Yang aku larang kalian buat, jauhi oleh kalian, tinggalkan. Maka kalau larangan tinggal stop langsung. Kalau perintah, Allah berikan banyak
tahapan-tahapan. Buatlah yang optimal, tak bisa yang optimal, turunkan standarnya sesuai mampu kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, taraktu fikum syai'aini, aku tinggalkan dua untuk kalian. Lan tadhillu ba'dahuma, tak akan sesat kalian setelah mengikut yang dua tadi. Maknanya setelah aku tinggalkan lalu ada di tengah kalian, kalau kalian ikut, kalian akan lurus, tak akan menyimpang, tak akan sesat. Apa yang dua itu? Kitab Allah wa sunnati, Al-Quran dan sunnah gue. Dalam hadis Imam Muslim, kitab Allah wa itrati, kitab Allah dan ahli baitku. Di situ dalilnya kita wajib mencintai ahlul bait. Jadi ada dua redaksi tentang yang sama dengan ini. Satu kitab Allah wa sunnati, satu lagi kitab Allah wa itrati. Itrati itu keturunanku, ahlul baitku. Dalam Sahih Muslim itrati itu. Ini dalam Sunan, dalam Rawahu Al-Hakim, dalam Mustadrak Imam Hakim. Qala Malikun rahimahullah, berkata Imam Malik. Tadi kata Allah, kata Rasul, sekarang ulama lagi. Ma minna illa raddun wa mardudun alaihi illa sahibahanal qabri, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun yang berasal dari kita kecuali ada yang menolaknya. Dan ketika ditolak, pulang kepada kita yang ditolak itu. Maknanya kalau berasal dari paham kita, dari pendapat kita, dari ijtihad kita, dari inisiatif kita, itu mungkin benar, mungkin salah. Maka pendapat kita mungkin diterima orang, mungkin ditolak. Yang ditolak itu akan balik kepada kita yang menyampaikan, yang kita bukan Nabi, bukan Rasul. Kalau Nabi dan Rasul tak ada yang ditolak. Kalau kita manusia, ulama, bisa diterima, bisa ditolak. Ulama ahlu sunnah, ulama wahabi, ulama syiah, sama bisa diterima, sama bisa ditolak. Ngerti? Selain Nabi dan Rasul, tak ada yang hanya diterima. Semua selain Nabi dan Rasul bisa diterima, bisa salah. Makanya aneh kalau wahabi bilang asal syekh mereka pasti benar, asal syekh kita pasti salah. Padahal sama saja. Syekh mereka bisa benar dan salah, syekh kita bisa benar dan salah. Cuma kalau diuji-uji antara Imam Syafi'i dengan Albani, kira-kira lebih patut mana banyak benarnya antara Imam Syafi'i dengan Albani? Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i salaf, Albani baru 99 orang meninggal. Imam Syafi'i ahli hadis, dikenal Nasirus Sunnah. Albani dipertengkarkan orang ahli hadis atau bukan. Ngerti? Dua perbandingan. Wa qala Syafi'i, kata Imam Syafi'i rahimahullah, semoga Allah rahmati beliau, man istabanat lahu sunnatu Rasulillah, siapa saja yang terang bagi dia bahwa ada penjelasan Rasul tentang satu masalah, lam yakun lahu ayyada'ahu, tak boleh meninggalkan kalam Rasul, tak boleh mengabaikan kalam Rasul, liqauli ahad, karena mengikut ucapan orang. Saya ulang, kata Imam Syafi'i, kalau dapat kalian kalam Rasul, kalau dapat penjelasan Rasul, tak ada alasan kalian tinggalkan kalam Rasul karena mengikut kalam orang lain. Apa maknanya? Mesti kita ikut kalam Rasul dibanding orang lain. Makanya ketika ta'un Amwas, saat dulu terjadi ta'un di negeri Syam, Umar mau masuk ke Syam, terjadi ta'un, wabah. Kan ketika Covid sering hadis ini dibahas orang. Di situ ada wabah sedang menyebar. Maka berdebatlah sahabat, kita lanjut ke Syam atau kita balik ke Madinah? Sebab ada ta'un, ada wabah. Kata sebagian, lanjut. Kenapa pula kita lari dari takdir? Kata sebagian, kita balik. Kenapa pula kita mencelakakan diri? Sekarang jelas hidup, masuk ke dalam wabah, pai mati. Paham? Nalarnya ada dua. Berdebatlah sahabat, mana yang benar? Datanglah sahabat Abdurrahman bin Auf. Ditanya, waktu berdiskusi beliau tak ada. Beliau datang nanya, Abdurrahman, apa yang engkau dengar penjelasan Rasul kalau terjadi wabah satu kaum? Apa kata beliau? Jika di satu kaum ada wabah, kalian tak berada di situ, jangan datang. Tapi bila ada wabah, kalian di negeri wabah, jangan kalian keluar dari negeri itu. Maka Umar pun terang bagi dia, ada penjelasan Rasul yang patut kita ikut. Kita belum sampai di Amwas, belum sampai di Syam, tempat wabah terjadi. Kita ikut kalam Rasul, jangan masuk. Baliklah Umar dari Madinah. Ada yang protes, Umar kok takut mati? Kenapa lari? Kami lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain.
Ngerti? Jadi semuanya kan dengan takdir Allah. Dari takdir Allah bisa mati kepada takdir Allah bisa selamat. Kami memilih yang bisa selamat. Wallahu a'lam. Saya kira cukup. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tak ada pertanyaan kita cukupkan.